Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bujana ya, dalam acara khusus ini pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dari kelepasan, saya singkat HDM. Puji Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahannya Dia saja. Kalau saya masih diperkenan melayani pelayanan semacam ini, saudara, ya, mari saya akan ada pengurapan, saudara ya, firman Tuhan dalam pelayanan ini. Dalam tiga besarnya adalah ada firman, ada doa, ada pengurapan. Itu garis besarnya. Dan saya pada Rabu ini akan menyampaikan, saudara-saudara, ya, dengan judul Demi Nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Loh, bener dah ini, saudara ya. Mari kita menyimak dulu, menyelidiki firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Ya, ini yang pertama saya baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8. Ya, demikian, saudara-saudara. Judulnya kalau dalam firman Tuhan ini adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan sering saudara mendengarlah ini ya. Begini, saudara-saudara, ya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan semua ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, lumpuh ya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Selanjutnya ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Ya, itu profesinya sudah, saudara ya. Tapi dia lumpuh. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, perhatikan baik-baik, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ini yang diberikan Rasul Petrus kepada yang berbeda, saudara. Mereka orang lumpuh ini minta sedekah, tapi jawabannya Petrus kan berbeda. Tapi ini luar biasa, saudara. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ya, dibantu, lumpuh kan? Bantu, tapi Petrus kan mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya, puji Tuhan. Terjadi, saudara, yang nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat. Begitu aja kok. Ya, sederhana ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Ini terjadi, saudara. Ya,
pada zaman itu. Mengapa ini terjadi? Kenapa, saudara? Coba, ada apa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini? Ya, apakah sampai sekarang masih bisa berlaku? Nanti, saudara, ya, sebelum sampai ke sana, saudara, kenapa ini? Rasul Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, tapi saya mengatakan demi nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada mujizat, terjadilah mujizat. Orang lumpuh itu dapat berjalan kembali. Loh, sejarah itu luar biasa kan? Kenapa itu, saudara? Kalau saudara perhatikan kenapa kok harus demi nama Tuhan Yesus Kristus? Ada rahasianya, saudara. Mari kita lihat, saudara. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 demikian, saudara. Ya. Kalau saudara membaca semua mulai ayat 15 itu judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Nah, ini ayat 26 begini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi ini Yesus yang berkata, tetapi penghibur ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya, ketika Tuhan Yesus masih ada dalam dunia, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya tidak menerjemahkan ini, tapi saya mau menerjemahkan mengenai pertama, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi itu pekerjaan Roh Kudusnya. Terus, saudara-saudara, kenapa Roh Kudus ini, saudara? Ada apa selain ada dua yang mengatakan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kapan setelah kuturikan padamu? Ini saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 8. Nah, itu mengatakan begini, saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 86 mengatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa. Jadi begini, saudara, ceritanya ya. Ketika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu kita berdoanya seperti itu. Jadi doa kita itu selalu mesti dilandasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya ya sedapat mungkin ya, bukannya salah loh ini ya, tapi bagi orang yang tidak mengerti kan repot nanti. Ya, harusnya komplit saja. Kalau mengalaskan di dalam nama Tuhan, jangan hanya di dalam nama Yesus. Bukannya salah saya katakan, komplit itu lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, doakan seperti itu, diakhiri begitu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, komplit, tidak demi nama Yesus, tapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas. Karena nama Yesus ini, saudara, kalau kita hanya nama Yesus, kita tahu lah kalau kita orang percaya. Tapi kan di dalam dunia sekarang banyak nama Yesus, saudara. Pemain sepak bola itu banyak yang namanya Yesus. Jadi kita ya saya tidak menyalahkan ya. Itu bagi yang mengerti ya, saya tahu lah begitu kamu mengatakan demi nama Yesus, hamba Tuhan pendeta, siapa mengatakan itu saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Tapi kalau kita menyebut ini, jadi orang semua tahu Tuhan Yesus itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat terjadi, saudara. Nah itu loh, ketika Rasul Petrus sebelum dia mendoakan orang yang lumpuh ini, kan sebelumnya sana dicatat bahwa Petrus sudah terima, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tapi itu didasarkan karena berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini loh, saudara-saudara ya. Ini ngerti ya saya ya. Hanya demi nama Tuhan Yesus terjadilah mujizat.
Ada mujizat, saudara-saudara. Pelayanan dalam Alkitab ini diceritakan mujizat itu ya sesuatu yang tidak dapat dikerjakan dengan kekuatan manusia, akal budi kita. Itu supranatural, saudara. Yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Tetapi harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi ayatnya di dalam Injil Yohanes jelas ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus turun. Dinyatakan. Makanya saya selalu gitu. Ya, ini dua profetik loh, saudara ini. Petrus ini ya. Coba saudara teliti pelan-pelan apa yang diucapkan. Hanya itu. Demi nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret itu yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, terjadilah mujizat. Ada mujizat orang lumpuh. Apa hanya itu? Ini masalah kesembuhan. Ya, jadi macam-macam, saudara. Ya, di dalam pelayanan ini tidak terbatas hanya tercatat di Alkitab saja. Dibuktikan. Nah, siapa yang membuktikan zaman sekarang? Saudara dan saya. Saudara semua bisa. Tadi sudah saya sampaikan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berdoa itu, Roh Kudus turun hadir. Roh Kudus sebetulnya kan sudah di dalam diri kita. Itu digerakkan lewat ucapan kita, lewat kata-kata kita ini loh ya. Ya, kata-kata yang penuh dengan berkat ilahi. Ini mujizat, ini kesembuhan ilahi, saudara ini. Ya, kesembuhan ilahi. Ada kuasanya karena Roh Kudus yang bertindak, Roh Kudus yang bekerja. Kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 tadi, saudara ya. Demikian juga saudara-saudara, banyak ini ayat saudara, tapi saya pakai ini. Dan itu perlu dibuktikan. Yang membuktikan adalah saudara dan saya. Iya, begitu aja. Nah, saudara, saya buktikan, saudara. Benarkah dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat? Mujizat ini bukan soal kesembuhan ilahi. Ini juga bicara mengenai kelepasan. Untuk mengusir setan-setan harus diperkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan terus ada mengatakan dalam namanya sendiri. Ada, saudara. Dulu udah tahu, sekarang kita aja pernah dengar itu. Musir setan dalam namanya sendiri itu. Loh, itu kan sebetulnya dia itu pengajar, rektor kalau tidak salah itu. Ya saya tidak sebut lah, saya tahu lah. Kan saya sudah banyak kenal lama lah, sudah. Gak tahu masih kira hamba Tuhan ini sudah dibayar pulang, udah lebih tua sana dari saya, jauh. Tapi saya tahu dia mengatakan, wah, tapi sebut namanya dia. Tidak bisa, saudara-saudara ya. Ada kesembuhan ilahi, ada kelepasan. Kelepasan ini untuk memberi kelepasan kepada orang-orang. Macam-macam kelepasan nih dari roh-roh lain, roh-roh di udara ini. Ada roh kutuk, roh penggagalan, ya, roh yang mengikat dulu ya. Sudah saya sampaikan, ada yang sampai sakit koma segala macam itu kan kadang-kadang, tidak semua loh ya. Kadang-kadang sering kali yang saya temukan, khusus itu, saudara. Hati-hati, saudara-saudara, ya. Itu, saudara-saudara, saya buktikan sembuhan ilahi. Ada seorang yang koma, saudara-saudara. Tidak tahu koma berapa tahun lamanya, sudah lama, tidak tahu saya. Mungkin udah tahunan lah kalau itu, waktu itu saya pikir udah tahunan. Tapi saya kan banyak melayani orang yang koma-koma sampai di atas 10 tahun. Koma di atas 10 tahun. Aduh, hati-hati saudara-saudara ya. Ada yang udah koma tapi sudah terikat. Ada, saudara-saudara. Nah, ini koma entah berapa lama saya tidak tahu. Nah, ya diundang waktu itu di rumah sakit. Ya udah banyak yang datang ya, karena dia adalah ya anak Tuhan ya. Nah, saya itu tidak tahu, saudara. Ya ketika saya berdoa itu saya tidak berdoa apa-apa loh, saudara. Saya hanya pegang ventilatornya saja loh.
Tapi saya pegang begini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tidak ada apa-apa, hanya itu, iya hanya itu. Nah, orang ini tiba-tiba sadar, batuk-batuk sadar, pulih, sembuh. Ya, saya dengar dia 12 tahun ditambah usianya. Raja Hizkia 15 tahun ini 12 tahun ada. Saya pikir, waduh, saya hanya mengatakan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada tambah-tambah apa-apa saja. Ya, tidak itu saja, saudara. Nah, itu sakit banyak sering. Ada yang sakit paru-parunya mau dioperasi separuh atau gimana aja. Karena ya apa ini, merokoknya itu luar biasa, itu kena paru-parunya rusak, paru mau diambil. Dan satu hari sebelum diambil, saudara, doa itu saya dibawa saudaranya ke sana bersama. Ya saya pakai demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak jadi, saudara, pulang sembuh, tidak jadi dioperasi. Loh, itu terjadi kok. Dan banyak lagi lah ya, banyak lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kesembuhan. Nah, saya kalau melayani saudara-saudara ya ingat ya, kalau di ADM itu, saya kan hanya tumpang ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dah. Kan cuma itu aja. Tapi apa yang mereka rasakan? Banyak yang bersaksi. Saudara bertanya kalau ada yang masih ingat, saya mendoakan hanya itu, cepat sekali. Jadi banyak orang cepat sekali. Wah, itu kalau udah tanya satu-satu apa kebutuhan mudah bisa, saudara. Tuhan Maha tahu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Iya, mujizatnya mujizat kesembuhan, kelepasan. Tapi kalau saya suruh mendoakan, mendoakan supaya hutangnya lunas hanya begitu saja, ya nggak bisa, saudara. Nggak boleh begitu. Ada orang datang ke saya harus kayaknya. Ya, dia kena judi, saudara, hutang. Dihutangi sama bandarnya, katanya 400 juta. Wah. Nah, datang minta diberi kepada apa hutangnya supaya selesai. Lu udah bisa. Tidak begitu. Bisa, mohon ke belas kasih Tuhan supaya itu dilembutkan. Saudara yang mengangsur gitu saya. Ya, tapi selanjutnya jangan saya yang beri kelepasan roh judimu. Tidak mau secara pulang. Ya sudah. Loh, ini pernah terjadi loh kan. Repot kayak gitu, saudara ya. Hati-hati kita menggunakan demi nama Tuhan Yesus Kristus ini harus proporsional. Harus juga kehendak Tuhan. Firman-Nya kan begitu. Harus benar-benar yang baik. Ya, tadi kalau ada kesembuhan ilahi pun juga seringkali juga mesti kita juga tanya-tanya juga, saudara. Tanya. Ya adalah yang terikat oleh ilmu-ilmu. Iya, kuasa gelap. Ya terjadi. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus orangnya rubuh. Nggak didorong, oh saya kalau nggak ada yang jaga pada ada enak aja kok. Tapi Tuhan lepaskan ikatannya. Ya, pernah saya saksikan itu ya. Ikatannya, dan itu udah itu aja bahaya kan. Ya, seringkali seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ada juga tambahan-tambahan kata-kata. Tapi yang jelas demi nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja dikatakan ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa mujizat untuk menyembuhkan, kuasa mujizat untuk memberi kelepasan, kuasa mujizat untuk mengusir setan-setan. Itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak nama yang lain. Ini yang saudara dan saya perhatikan baik-baik. Saudara dan saya bisa kalau memperhatikan betul-betul, saudara sudah dipenuhi Roh Kudus benar-benar menyatu, menjadi satu.
Ya, nama di atas segala nama. Saya katakan nama yang menyelamatkan manusia. Ya, yang dulunya berdosa dirubah menjadi tidak berdosa ketika engkau percaya, engkau taat, setia, ada pertobatan di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih itu, ketika saudara di dunia, di bumi ini ada sakit penyakit apa saja, ada kelepasan, dilepaskan dari apa saja, khususnya roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, karakter-karakter. Nah, ini karakter ini, saudara-saudara, seringkali dilema, karena kita juga harus bekerja sama itu, saudara. Kalau karakter, ya hobi-hobi, ya mengikat, ya rokok-rokok, minum-minum, miras. Hati-hati, ini nama saudara perkatakan di dalam dirimu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saya perintah dan saya patahkan segala ikatan-ikatan roh. Ya, roh apa, saudara? Roh candu, roh apa? Ya, roh kutuk, roh penggagalan, macam-macam roh lain itu, roh banyak di udara, jahat semua. Hati-hati, tidak kelihatan tapi dia bekerja. Tidak ada pakai kekuatan sendiri, pakai obat-obatan apa. Oh, tidak bisa. Harus demi nama Tuhan Yesus Kristus mujizat terjadi. Ada mujizat. Hari saudara, saya pakai minyak ya, ada pengurapan, saudara mau ikut saja. Tidak mau, nggak apa-apa. Ya, ayo, kalau yang punya minyak yang tanpa alkohol, silakan pegang. Saya mau kuduskan dulu. Kalau sudah dikuduskan ya tidak usah. Tapi yang belum dikuduskan ini ya, apa yang di surga. Alirkan kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu yang Maha Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menghembusi minyak yang tanpa alkohol Tuhan yang belum dikuduskan ini. Sekarang hembusi dengan Roh-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus minyak itu menjadi kudus. Sehingga Roh Kudus bekerja atas minyak ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ayo urapkan saudara. Urapkan harus demi nama Tuhan Yesus Kristus supaya Roh Kudus ikut bekerja. Urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah, saudara. Mari saudara, percaya. Kalau saudara sudah terima urapan Roh Kudus bekerja, saudara tinggal mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul itu semua. Tuhan Yesus sendiri juga penuh Roh Kudus, saudara. Ya, penuh Roh Kudus sehingga Roh Kudus bekerja atasnya. Mari, yang sakit, apapun sakitmu apapun, sudah diurapi ya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bantu ini. Ya, saudara berdoa juga. Dari tempat ini aku hembuskan Roh-Mu yang Maha Kudus. Karena demi nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja, Tuhan Roh Kudus bekerja. Melawan menjamahmu, membersihkan segala penyakit yang ada dalammu. Di mana dikatakan tidak mungkin, tapi Roh Kudus bekerja selalu mungkin. Keluar daripadamu segala penyakit. Sehat kembali, pulih, apapun sakitmu. Di mana saja engkau berada, saya beritahu, di mana saja engkau berada, Roh ini bekerja menembus batas. Tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, ruangan, tertutup atau terbuka. Dimanapun engkau berada, jauh dekat, mengalir Roh Kudus ini berembus kepadamu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ini berembus, mengalir seperti udara. Seperti udara. Rasakan, saudara-saudara, maka penyakitmu hilang mendadak. Benjolan-benjolan hilang. Ada kanker-kanker hilang. Autoimun dada. Penyakit apa? Diabetes hilang, kolesterol hilang, trigliserid hilang, asam urat hilang, ada batu ginjal hilang, ginjalmu menjadi bagus sempurna, paru-parumu bagus sempurna, jantungmu bagus sempurna, kedua matamu bagus sempurna, kedua telingamu bagus sempurna, kata-katamu bagus sempurna, bahkan otak yang ada kansernya, ada otak ada tumornya hilang lenyap. Karena apa? Demi nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Percaya, Roh Kudus bekerja atasmu, melawan menjamah punggungmu, lututmu, apa saja,
ada yang nama herpes dan lain sebagainya, segala. Ada autoimun, ada apa saja penyakit dunia ini, engkau dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat. Engkau yang sakit karena kuasa-kuasa gelap, dilepaskan itu, karena kuasa gelapnya jadi patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah mengalahkan, Roh Kudus berembus, kuasanya bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada keluarga-keluarga rumah tangga yang sedang dipecah belah oleh kuasa gelap. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berembus, melawan, melepaskan itu ikatan-ikatan daripada kuasa gelap itu, melepaskan daripada pemecah belah, roh pemecah belah itu, dilepaskan itu semua. Karena Roh Kudus bekerja sama, disatukan dengan rumah tangga keluarga. Haleluya. Pekerjaanmu yang dihambat oleh macam-macam hal, ada roh penggagalan, ada roh penyabot, dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan itu semua, sehingga berkat Tuhan turun atasmu dengan limpahnya. Haleluya. Apapun pekerjaanmu, baik engkau bekerja secara online, onsite di tempat, ada ekspor import, luar biasa cara bekerja, ada terobosan-terobosan ajaib, karena demi nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat atasmu. Pekerjaanmu begitu lancar, keuanganmu baik, semua akan diberkati dengan luar biasa. Bahkan aset-aset yang susah terjual, ya. Dan saya berdoakan untuk mereka-mereka yang benar-benar asetnya ingin dijual, termasuk rumah yang saya tempati juga, karena rumah itu bukan rumah saya, ya, yang akan dijual biar cepat laku. Ya, demikian rumahmu yang belum laku, tanah, pabrik, usaha apa itu, ada yang jual saham, jual macam-macam itu usahanya, perusahaannya. Saya mohonkan Roh Kudus bekerja berembus, mengalir, membukakan jalan, sehingga aset-aset itu boleh laku terjual dengan harga yang baik, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat, terjadilah mujizat. Demikian utang piutang diselesaikan dengan cara yang ajaib, yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Hembusi Tuhan, hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Demikian juga ada beban yang berat, apa saja. Saya tidak tahu pergumulan-pergumulan yang dilalui saat ini. Apa saja yang kau sebut, biar Roh Kudus yang bekerja, karena engkau berdoa di dalam nama yang luar biasa, nama yang penuh kuasa, karena ada Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Pasti Roh Kudus bekerja. Haleluya. Melawan penjamamu, memberi kelegaan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama dan segala nama. Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat terjadi kepada kita semua. Haleluya. Diberkati engkau, diberkati engkau. Engkau sudah memberikan berkat atas hamba-hamba Tuhan, atas orang-orang beriman, atas orang-orang percaya, atas orang-orang yang Tuhan sudah katakan kepadamu. Engkau memberkati mereka, dan engkau diberkati dengan berkat yang spesial, datang daripada surga yang kekal, dari Allah yang maha tinggi. Sumber berkat itu berembus kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Soteria, demi nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Percayalah, nyatakan itu, perkatakan itu, dan engkau akan menikmati mujizatnya. Haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang.